ada hambatan nggak mengenai ketika seorang dosen untuk mengajar seorang mahasiswa yang kan sekarang juga mahasiswa banyak yang dari yang sudah bekerja D3, upgrade ke S1, dan dari SMA. Tentu ada hambatan, tentu ada perbandingan ketika berhadapan dengan orang-orang tersebut. Mungkin bisa diceritakan kira-kira hambatannya apa kira-kira untuk menerapkan satu metode atau teori kepada mereka. Ya, kalau untuk hambatan seringnya lebih kepada, kalau untuk mahasiswa reguler itu lebih kepada motivasi. Ya, lebih kepada motivasi. Jadi saya belum lama saya diskusi gitu ya dengan ponakan-ponakan saya. Kebetulan ponakan-ponakan saya mahasiswa. Dan saya sering berdiskusi dengan mereka gitu. Bagaimana sih mekanisme pembelajaran mereka di kampusnya mereka masing-masing gitu. Tapi saya menanyakan itu untuk melihat, mengevaluasi diri. Saya udah benar belum gitu ya terhadap mahasiswa. Nah, kalau pada mahasiswa keperawatan sendiri, kalau saya di semester awal nih, hari pertama saya masuk ke kelas gitu ya, saya belum pernah masuk dengan mereka gitu. Artinya itu pertama kali mereka ketemu sama saya pasti akan tanya dulu sama mereka. Saya selalu minta mereka untuk mengacungkan tangan. Saya tanya, siapa di antara kalian yang masuk ke keperawatan bukan karena keinginan sendiri. Saya minta dia angkat tangan, silakan, ayo angkat tangan. Gitu. Nggak mau tuh awalnya, nggak ada yang mau angkat tangan. Saya tetap aja ngacung, silakan, siapa yang mau angkat tangan gitu kan. Benar nih, nggak ada, yakin nih nggak ada yang mau angkat tangan gitu. Akhirnya satu pada angkat tangan. Oke, saya hitung tuh berapa. Ya silakan turunkan tangannya. Habis itu saya sampaikan, kalian adalah bagian dari saya. Kita sama-sama nih, jadi kalau dibilang tos-tos nih, karena apa? Karena saya juga nggak kepengen jadi di keperawatan dulunya, hanya karena nggak dapat sekolah, saya bilang begitu. Jadi mereka mulai merasa, oh saya ada temennya gitu, saya ada temennya. Itu yang selalu saya bilang sama mereka pertama. Kemudian saya bilang, oke, kalian baru semester berapa sekarang? Ada yang semester 2, ada yang baru ketemu saya di semester 3, karena kadang saya memang tidak mengajar di kelas dasar. Saya mengajarnya sudah di tingkat 2 seringnya, atau semester 2. Begitu bilang sama mereka, saya selalu sampaikan bahwa di saat kita menentukan sesuatu hal atau kita mendapatkan pilihan, kita tidak boleh pungkiri bahwa di sana ada tangan Allah berperan. Saya selalu bilang, di sana ada tangan Allah. Walaupun kita nggak kepengen nih awalnya, tapi Allah bahwa kita mampu. Jadi tinggal kitanya mau atau nggak mau. Bilang, mereka semester 2 atau semester 3, saya selalu bilang sama mereka, take it or leave it. Artinya, take it, jalanin. No ngeluh, nggak ada alasan ngeluh, jalanin, lalui. Kita ketemu lagi semester depan. Atau leave it. Karena apa? Begitu kamu leave it, artinya kamu nggak perlu menghabiskan waktu. Kamu nggak perlu menghabiskan duit orang tuamu. Jadi, kamu boleh pikirkan itu mumpung kamu masih semester 2 atau semester 3. Jadi, boleh kelas berikutnya kamu nggak ketemu lagi sama saya. Kenapa saya sampaikan itu? Saya merasa bahwa saya belum bisa membahagiakan orang tua saya pada saat dulu-dulu gitu kan. Jadi saya juga nggak mau anak-anak itu mengecewakan orang tuanya. Gitu. Saya selalu tekankan itu. Saya mau mereka, kalau memang mereka saat ini, oke, saya take it Bu. Kalau take it, tujuannya adalah satu, selesaikan kuliah, bahagiakan orang tuamu. Kamu dapat ijazah, selesai. Habis itu kamu mau masuk ke perawatan, alhamdulillah. Enggak, ya itu menjadi pilihanmu. Gitu. Saya selalu bilang gitu. Atau leave it. Kalau kamu meninggalkan, artinya kamu nggak ngabisin waktu. Kamu tinggal kasih penjelasan ke orang tua kamu. Saya nggak siap. Artinya duit orang tua kamu nggak bakal keluar banyak. Itu yang selalu saya tekankan pada mereka. Jadi mereka juga udah siap gitu. Aduh ini maaf ya Kang, kayaknya ada ketok-ketok ya. Gak apa-apa, itu artinya ada variasi. Ini soalnya saya maaf saya potong. Ini bagus banget ini menurut saya testimoni Ibu Tri ini sangat menyentuh. Karena apa? Ya kalau kita jujur banyak sekolah perawat itu sebagai batu loncatan sebetulnya. Tetapi dengan penekanan inilah yang sebetulnya betul. Emang kalau tidak, kalau iya. Jangan sampai
menghabiskan uang orang tua, apalagi sekarang susah juga kalau kita bicara soal ini. Ini menarik. Saya sangat tertarik dengan pencerahan ini karena memang ya tadi sesungguhnya saya sendiri juga dulu nggak mau jadi perawat ya. Tapi karena kan sama kan? Ya, tapi karena memang dulu kita bohong diri sendiri sebetulnya. Karena memang kalau zaman dulu saya jadi perawat itu cepat kerja. Zaman saya SPK langsung bekerja lulus. Jadi ya mungkin latar belakang ekonomi, latar belakang itu saya mungkin juga menjadi latar belakang kenapa pingin sekolah yang cari cepat kerja gitulah sebetulnya. Nah ini menarik sebetulnya nih. Sebetulnya kalau kita bahas lebih lanjut nggak akan habis, karena saya tahu kalau seorang dosen tuh bahasanya sangat luar biasa gitu. Amin. Ya, jadi apalagi seorang dosen itu kan bukan lagi dari satu titik bagaimana mengajarkan skill, tapi emosional, tapi bagaimana tanggung jawab moral kita ya bagi seorang pembimbing terhadap anak buah yang anak didik kita, sehingga seorang membuahkan seorang yang pejuang betul seperti itu. Nah, tadi kan bicara banyak mengenai anak didik nih, Tri ini. Sebetulnya tempat kuliahnya di mana sih, tempat dosennya itu? Oh ya, cerita saya memang nggak tahu, saya itu CLBK. Jadi 2001 itu saya sudah masuk ke Akademi Keperawatan MH Tamrin 1 tahun, terus keluar, tapi ternyata saya balik lagi ke Tamrin lagi gitu. Jadi 2012 itu saya balik lagi ke Tamrin, tapi saat itu sudah menjadi Stikes. Sebelumnya hanya Akademi Keperawatan saja. Kemudian saya udah masuk ke sana menjadi Stikes, akhirnya berubah menjadi Universitas MH Tamrin ya, Muhammad Husni Tamrin di Kramat Jati gitu. Jadi memang saya kebetulan di prodi nurse-nya, di pendidikan profesi nurse gitu. Luar biasa. Artinya sudah dari 2012 ya sebetulnya, udah cukup lama. Ya, betul. Lama. Sebetulnya udah banyak pengalamannya itu di situ. Berarti banyak liku-likunya dong jadi dosen. Banyak, apalagi sekarang ya mau nggak mau semua online gitu ya, itu luar biasa gitu. Jadi memang pada akhirnya membuat saya juga harus memilah gitu, mana ada diskusi lah dengan Kaprodi gitu, harapan dalam pemberian tanggung jawab itu memang betul-betul harus saya pertimbangkan gitu dengan situasi pandemi sekarang. Selain program nurse, ada program apa lagi di Muhammad Tamrin? Mahasiswa, bahwa memang sebenarnya Universitas Muhammad Husni Tamrin itu memproduksi nakes yang luar biasa, karena di FKes itu ada MPRS, ada pendidikan profesi nurse itu sendiri ya, tempat saya ada pendidikan profesi, kemudian ada akademi keperawatannya, diplomanya, kemudian ada manajemen pelayanan rumah sakit, ada analis kesehatan, gizi, ya, kemudian ada saat ini ada teknik medis. Jadi memang sebenarnya cukup banyak. Sudah cukup lumayan kita wawancara nih, banyak sekali bisa yang digali ini tentang sosok Ibu Tri Herawati ya, kalau panggilannya. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi dosen tetap di Universitas Muhammad Tamrin ya. Nah, berarti sudah banyak menelurkan perawat-perawat yang profesional ya? Amin, insya Allah. Sudah kami meluluskan itu dari tahun 2009 tambah 5 ya, 2000. Dulu kita masih lulus ini S1 keperawatan. Kami baru punya pendidikan profesi nurse itu tahun 2011. Oh, 2011. Ya. Di 10 tahun, hampir 10 tahun ya. Enggak dong. Jadi berapa angkatan ya? Baru sekitar 7, 8. Oh, 8. Iya. Ya, karena kan 1 tahun. Ah, iya.